Halo semuanya, sering pusing lihat soal hitungan di tes kemampuan akademik atau TKA. Nah, tenang aja, hari ini soal-soal yang kelihatannya rumit itu bakal kita kupas tuntas, kita ubah jadi langkah-langkah yang super gampang. Yuk kita mulai? Oke, ini dia menu kita hari ini. Ada 5 tipe soal yang paling sering muncul. Mulai dari urutan operasi hitung, cara ngitung skor yang benar, logika suhu, sampai pecahan campuran dan kombinasi berbagai macam bilangan. Anggap aja ini pemanasan buat ngasah strategi kalian. Siap? Langsung aja kita ke soal pertama. Oke, soal pertama. Ini adalah dasar dari segala dasar di matematika, urutan operasi hitung. Sering banget loh kita salah, bukan karena nggak bisa ngitung, tapi karena salah urutan ngerjainnya. Yuk, kita luruskan biar nggak salah langkah lagi. Coba lihat soal ini. Gemes kan? Pengennya langsung hajar aja dari kiri ke kanan. Tunggu dulu, disitulah jebakannya. Ingat, matematika itu punya aturan main. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Tapi yang jadi rajanya, yang harus didahulukan itu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Jadi, kita mulai dari situ. Oke, kita urai satu-satu ya. Pertama, kita beresin yang di dalam kurung. Minus 9 ditambah 21, hasilnya 12. Nah, urusan kurung udah kelar. Sekarang, giliran perkalian dan pembagian. Jadi soalnya sekarang jadi negatif 15 ditambah 12 dikali 12 dibagi 4. Kita kerjakan perkalian dulu. 12 kali 12, 144. Terus hasilnya kita bagi 4, dapat 36. Nah, baru deh langkah terakhir. Negatif 15 ditambah 36. Hasil akhirnya adalah 21. Simpel kan? Kuncinya cuma satu, ikuti aturannya, dahulukan kurung, baru kali bagi, terakhir tambah kurang. Pasti jawabannya ketemu, yaitu D. Lanjut soal nomor 2. Ini tipe soal yang klasik banget di berbagai ujian. Hitung skor. Di sini yang diuji itu bukan cuma kecepatan, tapi ketelitian. Salah dikit aja hasilnya bisa beda jauh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, skenarionya begini. Ada kompetisi, totalnya 50 soal. Kalau jawab benar, dapat 4 poin. Kalau salah, malah dikurangi 2 poin. Nggak dijawab pun kena penalti, dikurangi 1 poin. Nah, si Ali ini jawab 37 benar dan 9 salah. Pertanyaannya, berapa total skor yang dia dapat? Sebelum kita buru-buru ngitung, langkah paling krusial itu adalah merapikan datanya. Bikin tabel kayak gini ngebantu banget. Kita tahu Ali jawab 37 benar, 9 salah. Tapi ada data yang kelewat nih. Berapa soal yang nggak dia jawab? Gampang. Total soal kan 50. Yang dijawab itu 37 tambah 9, yaitu 46. Berarti yang nggak dijawab ada 50 dikurang 46, yaitu 4 soal. Nah, kalau datanya udah lengkap gini, baru kita eksekusi. Oke, waktunya berhitung. Dari 37 jawaban benar, Ali dapat 37 dikali 4, yaitu 148 poin. Mantap! Tapi dari 9 jawaban salah, poinnya dipotong 9 dikali minus 2, jadi minus 18. Terus ada 4 soal yang dia kosongin, kena penalti lagi. 4 dikali minus 1, jadi minus 4. Sekarang kita tinggal jumlahkan semuanya. Jadi 148 dikurangi 18, terus dikurangi lagi 4. Total skor akhir yang didapat Ali adalah 126. Jawaban yang benar adalah C. Kita masuk ke soal nomor 3. Nah, yang ini tipe soal cerita. Ini bukan cuma ngetes kemampuan hitung, tapi juga logika kita buat ngikutin sebuah proses perubahan. Yuk kita lihat. Coba bayangin, kita lagi di Moskow. Awalnya suhunya lumayan, 11 derajat Celcius. Terus turun salju dan suhunya langsung anjlok 2 derajat setiap 20 menit. Pertanyaannya, setelah 2 jam suhunya jadi berapa derajat ya? Di sini ada 3 info penting, suhu awal, laju penurunan, dan durasi waktunya. Oke, kita bedah ya. Pertama, dan ini penting banget, kita harus samakan dulu satuan waktunya. Di soal ada jam dan ada menit, nggak bisa dicampur. Kita ubah 2 jam jadi 120 menit. Oke, beres. Sekarang kalau suhunya turun tiap 20 menit, dalam 120 menit itu berarti turun berapa kali? Tinggal kita bagi aja. 120 dibagi 20 hasilnya 6 kali. Nah, setiap kali turun itu 2 derajat, berarti total penurunannya 6 dikali 2, yaitu 12 derajat Celcius. Sekarang kita sampai di langkah terakhir yang paling gampang. Suhu awalnya kan 11 derajat, terus suhunya turun sebanyak 12 derajat. Jadi,
Ya tinggal dikurangin aja. 11 dikurangi 12, hasilnya minus 1 derajat Celcius. Dingin banget. Jadi, suhu akhir di Moskow setelah 2 jam adalah minus 1 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah B. Tuh kan, kalau kita urutkan logikanya, soal cerita pun jadi gampang dipecahkan. Oke, soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke dunia pecahan. Spesifiknya, pembagian pecahan campuran. Nah, untuk soal kayak gini, kuncinya itu ada di langkah paling pertama. Kalau startnya udah bener, finishnya pasti lancar. Coba lihat soalnya. Ada pembagian, ada pengurangan, dan semuanya dalam bentuk pecahan campuran. Aturan nomor satunya adalah jangan pernah coba-coba ngitung dalam bentuk ini. Repot, ubah dulu semuanya jadi satu format yang seragam. Oke, kita kerjakan bareng. Langkah pertama, kita ubah semua pecahan campuran tadi jadi pecahan biasa. Nah, kalau udah, ingat aturan urutan operasi. Kerjakan pembagian dulu. Ingat kan, bagi pecahan itu sama aja kayak dikali tapi pecahannya dibalik. Hasilnya jadi 11/6. Langkah berikutnya, baru kita kurangi dengan 5/4. Penyebutnya beda, yang satu 6, yang satu 4. Kita cari KPK-nya, yaitu 12. Kalau penyebutnya udah sama, baru deh kita bisa kurangi pembilangnya. Dan hasil akhirnya adalah 7/12. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ingat ya kuncinya, ubah dulu bentuknya, baru hitung sesuai urutan. Dan ini dia soal pamungkas kita. Soal yang nyampurin semuanya. Ada pecahan campuran, ada persen, ada desimal. Ini benar-benar soal yang ngetes seberapa fleksibel kita dalam mengubah-ubah bentuk bilangan. Ini dia soalnya. Kelihatannya ribet banget ya, tapi rahasianya itu sama persis kayak soal sebelumnya. Kita harus bikin semua angka ini ngobrol pakai bahasa yang sama. Dan bahasa yang paling universal di sini adalah pecahan biasa. Yuk, kita telusuri alurnya. Pertama, kita sulap semua angka jadi pecahan biasa. Kalau udah, ingat aturan emas. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Hasilnya 5/8. Berikutnya kita selesaikan pembagiannya. 5/8 dibagi 3/4, hasilnya 5/6. Nah, sekarang tinggal operasi terakhir, pengurangan. 11/3 dikurangi 5/6. Seperti biasa, samakan penyebutnya. Dan kita akan dapat hasil akhir 17/6. Oke, jawabannya 17/6. Tapi tunggu dulu, coba lihat pilihan jawabannya semuanya dalam bentuk pecahan campuran. Berarti tugas kita belum selesai. Kita ubah 17/6 jadi pecahan campuran. 17 dibagi 6 itu dapat 2, sisa 5. Jadi bentuknya adalah 25/6. Nah, sekarang baru cocok. Jawaban yang benar adalah B. Keren! Kita udah berhasil membedah 5 jenis soal. Dan kalau diperhatikan, benang merahnya cuma satu. Punya metode yang runut dan jelas itu adalah kunci kemenangan. Entah itu soal urutan operasi, ngerapiin data, atau mengubah bentuk bilangan. Coba deh kalian pikirin, dari 5 cara tadi, mana yang paling klik buat kalian? Semoga setelah ini kalian jadi makin pede buat ngerjain soal-soal latihan berikutnya. Semangat terus dan sampai jumpa!